بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم. Jadi anak yang masuk ABR itu kita ajarin baca Qur'annya sampai bisa, sampai lancar, sampai memang benar-benar dia mempunyai modal buat menghafal. Karena kami ingin guru-guru berkualitas, ingin guru-guru itu mengajar maksimal, mengajar anak-anak kami. Ya, yang harus diperhatikan adalah guru terlebih dahulu. Kadang sekolah lain itu memperhatikan sarana dan prasarananya, tapi gurunya kurang diperhatikan. Nah, kami di ABR, kami ingin mengutamakan yaitu perhatian buat guru-guru yang ada di sekolah kami. Itu yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat sekolah official dengan saya Ibu Levi Fitria dan saya ditemani dengan Bapak Ahmad Sulaiman MA. Beliau adalah pendiri dari SD Tahfiz Amanah Bunda Rawamangun yang letaknya ada di Jalan Sunan Giri nomor 5A Rawamangun. Nah, kita sambut saja. Selamat datang Bapak, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, sama-sama Ibu, apa kabar? Iya, sehat, Bapak juga ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, gimana nih Pak? Ini sekolah tahfiz saya lihat dan dengar itu, Masya Allah ya, ada yang 6 bulan anak SD kelas 2 bisa hafal 4 juz. Itu gimana Pak? Coba ceritakan tentang sekolah Bapak, boleh nggak Pak? Aduh, jadi kepo banget nih Pak kita nih. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami, saya Ahmad Sulaiman dari SD Tahfiz Amanah Bunda. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu tadi, saya ingin memberikan latar belakang dulu ya. Jadi sebenarnya SD Tahfiz Amanah Bunda itu sebelum berdiri sekolah, yaitu kita rumah Quran Bu. Oh begitu. Jadi kita bikin rumah Quran dari 2011 ya. Dulu, di masjid apa bagaimana Pak? di kontrakan yang kecil Bu. Begitu, Iya. Masya Allah. Tempatnya sama di Sunan Giri Enggak, juga? dulu kita di hutan kayu ya. Oh, iya, Jadi baik. kita bikin rumah Quran, namanya itu dulu Majlis Tahfiz dari 2011. Masya Allah. Kemudian di 2012 kita berubah nama ya, karena pindah tempat menjadi Rumah Quran Nurul Hikmah. Oh Iya, iya. kemudian pindah lagi ke 2014 di Pisangan Lama ya, Pisangan Timur itu Rumah Al-Quran Amanah Bunda. Nah inilah cikal bakal SD Tahfiz Amanah Bunda. Iya. Baik. Jadi kenapa kami mendirikan sekolah? Jadi ketika kami bikin rumah Quran itu, kami ingin anak-anak tuh target dalam menghafalnya. Kami ingin anak-anak tuh bisa baca Quran dalam waktu yang singkat ya, 1 tahun, 2 tahun. Nah, Bisa ya Pak? iya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia harus setiap hari belajar baca Quran Bu. Jadi nggak bisa sampingan belajar Al-Quran itu, tapi harus setiap hari intensif. Setiap hari dalam berapa lama? Nah, seminggu 5 kali dari hari Senin sampai Jumat. Nah, kalau kami di rumah Quran hanya seminggu 2 kali, maksimal 3 kali. Kenapa? Kenapa nggak seminggu 5 kali? Dikarenakan peserta kami itu sekolah di tempat lain.
belum ada lesnya. Nah, kalau belajar Al-Quran sampingan itu kurang maksimal. Makanya itulah salah satunya kami mendirikan SD Tahfidz Amanah Bunda Rawamangun. Kenapa? Karena dengan dia sekolah berarti dia bisa ngaji sebanyak 5 kali dalam seminggu, intensif. Itu yang melatar belakangi kami. Nah, terkait pertanyaan Ibu, kok bisa sih anak bisa hafal 6 bulan itu 4 juz, 3 juz, bahkan lebih ya? Atau 1 juz minimal ya? Iya, biasanya saya sekolah lain itu 1 tahun 1 juz, iya, bahkan sampai kelas 6 tuh hanya 2 juz atau 3 juz. Iya, Masya Allah. Iya. Jadi begini Bu, di SD Tahfidz ABR ya, kita singkat tuh ABR, Amanah Bunda Rawamangun. Nah, di ABR itu mereka tuh kita ajarin baca Al-Quran terlebih dahulu. Jadi kalau dia belum bisa baca Al-Quran, kita belum bolehkan untuk menghafal. Karena di tempat kami tidak memakai metode talaki. Ya, kalau di tempat lain kan talaki tuh Bu, anak belum bisa baca Quran, tapi disuruh menghafal dengan cara talaki, ngikutin gurunya. Nah, kami tidak. Jadi anak yang masuk ABR itu kita ajarin baca Qur'annya sampai bisa, sampai lancar, sampai memang benar-benar dia mempunyai modal buat menghafal. Jadi kalau dia belum bisa baca Quran, kita tidak bolehkan untuk menghafal, Bu. Nah, jadi di ABR adalah anak-anak kita maksimalkan untuk belajar baca Quran terlebih dahulu sebelum menghafal. Itulah kuncinya. Ketika nanti dia di kelas 2 Bu ya, jadi di kelas 1 itu kami fokus belajar baca Al-Quran setiap hari. Huruf hijaiyah ya? Ya benar, mulai dari pemula ya. Kalau kita kan pakai biasanya Iqra gitu. Iya. Ini dipakai Iqra apa? Ya, kita pakainya metode Toha. Oh, Toha. Iya, metode Toha. Jadi kita ajarkan mulai dari huruf hijaiyah juga kok dari awal. Nah, semakin cepat setiap hari itu kemungkinan setahun itu selesai dia sampai bisa baca Quran dengan baik dan benar, dan inilah modal buat menghafal. Ketika dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian berikutnya dia masuk kelas tahfidz Bu, di kelas 2. Nah, disitulah dia mulai menghafal baik dari 3 halaman, bukan 3 halaman, 3 baris, 4 baris sampai 5 baris ya. Bahkan nanti setengah halaman sampai 1 halaman. Jadi kemampuan mandirinya itu loh yang kita bangkitkan setelah dia bisa baca Al-Quran. Jadi dia lebih semangat ya, karena dia sudah bisa baca ya. Iya, karena sudah bisa baca Quran. Benar. Sambil memegang Al-Quran. Benar Ibu. Iya, itulah yang membedakan. Nah, disitulah ketahuan potensi anak. Apakah anak ini termasuk bisa baca Quran dengan menghafal cepat atau tidak? Ya tergantung dia bisa baca Quran apa tidak. Kalau dia bisa baca Quran, insya Allah potensi untuk menghafal banyak, lebih dari 1 juz per tahun atau per 6 bulan itu sangat memungkinkan. Berarti jadi itu rahasianya dibangun. Ya? Iya. Rahasianya anak bisa menghafal Al-Quran, dia bisa baca dulu gitu ya. Iya, kalau permasalahan di kita kan orang tua maunya baca belum bisa, baca Quran juga belum tahu, inginnya menghafal ya. Huruf hijaiyah juga belum hafal. Iya. Jadi dia pengennya menghafal aja. Nah, kalau di kami tidak. Jadi baca dulu baru menghafal. Sebaiknya jangan menghafal Quran sebelum bisa baca Al-Quran. Nah, seperti itu Ibu. Gitu ya. Iya. Ternyata ya. Tapi memang sih ya, sekolah tahfidz itu bisa menghasilkan anak-anak seperti itu. Cuma biasanya sih sekolah tahfidz itu kok mahal-mahal ya Pak ya? Oh iya. Ya itu kenapa ya Pak ya? Bisa di-sharing nggak? Iya, kenapa sih sekolah tahfidz kok mahal ya? Nah, di sini saya ingin menyampaikan ya, kenapa sekolah tahfidz itu biayanya mahal? Karena kami ingin memberikan yang terbaik Bu. Ya, bagi anak dalam belajar Al-Quran. Mulai dari gurunya. Kami akan cari guru-guru yang memang bagus, luar biasa, berkualitas secara keilmuannya, baik dari sisi tajwid baca Qur'annya, dan dia bernada Bu. Jadi bukan sekedar bisa baca Quran gurunya, bukan sekedar pintar tajwidnya, tapi dia punya nada dan dia juga mempunyai hafalan yang banyak. Nah, guru-guru berkualitas ini kan banyak Bu sebenarnya. Ya cuman yang jadi pertanyaannya, kita mau bayar dia berapa? Nah, anggapan di masyarakat itu belajar agama, belajar Quran itu masih murah, bahkan maunya gratis. Betul. Sehingga yang ngajar itu ala kadarnya. Padahal SDM kita buat ngajar tahfidz itu banyak di Indonesia itu banyak, luar biasa. Bahkan
banyak yang menang di luar negeri kan ketika lomba Iya, benar. MTQ. Nah, ketika mereka di Indonesia, di wilayah sini, kemana mereka? Ya tadi, karena ketika sekolah dia dibayar seadanya. Padahal kebutuhan mereka kan besar. Iya. Ya, kita ingin menghargai guru-guru Al-Quran dengan cara apa? Memberikan kelebihan, membayar honor yang layak. Nah, Nah, sesuai, itulah yang kita inginkan. Jangan sampai kita ingin pengajaran berkualitas, tapi kita tidak ingin membayar lebih. Benar. Inilah kesalahan kita. Jadi kedepannya jangan memandang belajar agama, terutama belajar Quran itu murah, Bu. Apalagi gratis. Kasihan gurunya. Benar. Iya. Memang kita sepakat sekolah ini bukan bisnis, kita sepakat. Tapi jangan lupa di sana ada guru-guru yang membutuhkan buat kebutuhan sehari-harinya. Iya, benar. Guru juga banyak kebutuhannya. Benar, Ibu. Guru banyak kebutuhan, banyak keperluan, banyak biayanya juga. Iya, benar. Iya, sebaiknya seperti itu ya, Pak. Iya, seperti itu, Ibu. Jadi jangan memandang sebelah mata lagi belajar agama, apalagi belajar baca Quran. Jadi begitu ya, Pak ya? Ya, Bu, Masya benar. Allah. Terus kan kalau dari sekolah lain Pak suka banyak kasus gitu ya, di mana guru tuh ya mungkin karena itu jadi keluar masuk atau ada yang resign gitu. Kalau di sekolah Bapak bagaimana, Pak? Oh, mengenai guru sering keluar masuk ya di sekolah ya, guru Iya. baru lagi, guru yang lama keluar. Iya, seperti Nah, itu. kalau di kami adalah kami ini sudah kami pikirkan sejak awal berdiri ABR ya. Kita tidak ingin guru itu keluar masuk, datang guru baru, guru lama keluar, akhirnya mengganggu pembelajaran. Benar. Ya, apapun alasan guru untuk resign atau berhenti mengajar di sekolah, ya kami tahu ya. Paling masalahnya honor ya. Ya. Nah, di kami itu kami tadi ya, kami ingin menghargai guru. Benar. Kami ingin menghormati guru dengan cara memberikan honor yang lebih. Sehingga ketika kita memberikan honor yang lebih, dia akan maksimal Bu mengajar anak-anak kita di sekolah. Dedikasinya juga lebih ya. Iya, loyalitasnya lebih tinggi. Loyalitasnya, ya. Nah, jadi jangan sampai permasalahan guru dibayar murah itu terjadi di sekolah-sekolah yang konon uang masuknya aja mahal. Kadang uang masuk 30 juta, 40 juta, bahkan 50 juta, tapi kok gurunya sering keluar masuk. Ini karena kan tadi Bu, biasanya honornya nggak sesuai. Sekolah masuk, sekolah uang pangkal, uang masuknya 40, 50 atau 20 sekian juta, tapi untuk untuk ke gurunya tidak sebanyak yang tidak sesuai lah ya, tidak perbandingannya ya. Padahal Benar, Bu. sekolah itu biasanya yang dilihat tuh gurunya. Benar. Kalau kami menganggarkan anggaran terbesar adalah buat gaji guru, Bu. Wah, Karena kami ingin guru-guru berkualitas, ingin guru-guru itu mengajar maksimal, mengajar anak-anak kami, ya. Sebagai gantinya kami akan membayar lebih. Sehingga dengan mencukupkan guru-guru dari sisi gajinya, Benar. dia tidak akan keluar masuk. Ibu bayangkan kalau setiap tahun harus ganti guru baru, keluar yang lama, ganti guru baru. Bahkan di tengah perjalanan semester masih berlangsung, dia keluar dengan alasan macam-macam ya. kita jadi sibuk ya. Itu sangat mengganggu sekali Iya, pembelajaran. Akhirnya target-target yang sudah direncanakan sekolah itu nggak tercapai gara-gara banyak guru keluar masuk ya. Nah, di kami juga itu dengan tadi mencukupkan mereka. Makanya sampai hari ini alhamdulillah tidak ada guru yang keluar resign, Bu, kecuali yang kami keluarkan ya, beda ya. Ada guru melanggar tata tertib, ada guru melanggar kedisiplinan, itu akan kita tegur dengan tahapan-tahapan. Nah, jadi buat kami di ABR, kami ingin memberikan contoh, bisa guru itu bergaji lumayan loh, Bu, di atas UMR. Bahkan kami dulu waktu SPP 500.000 saja, kami berani gaji guru sebulan 5 juta, Bu. Oh, Masya Iya, Allah, besar itu sekali, di Pak. 2018. Baru masuk itu? Baru buka? masuk, baru Iya. buka. Berani ya Bapak? Iya, ya karena Hebat. kami menilai ini tuh sedekah kita buat mereka. Nah, ya, Masya Allah, itu insya Allah Iya. Allah akan menambahkan ya. Iya, mudah-mudahan menambahkan dengan berkah untuk seperti sekolah ini. tersebut. Iya, kita ingin seperti itu. Karena ini kan bagian dari dakwah, Bu ya. Benar. Ini bukan bisnis, tapi ini membutuhkan operasional yang sangat besar. Ya, bagaimana kita menghargai mereka. Ibu bayangkan mereka guru-guru itu pendidikannya pesantren berapa tahun? SMP pesantren 3 tahun. Iya, benar. Menghafalnya berapa tahun? Kuliahnya berapa tahun?
tiba-tiba dibayar kecil. Iya, hanya Sekedarnya. kadang di bawah UMR ya Iya, kan. bahkan Sedangkan 2.500.000 kerjanya harus maksimal. maksimal. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Makanya kami mencoba untuk berbeda dengan yang lain. Kalau memang kita bisa yakin yang namanya pemasukan itu pasti sesuai dengan pengeluaran. Kami berpikir kalau kami pengeluaran besar, insya Allah pemasukan Iya, akan insya besar. Allah. Amin, Itu yang kita lakukan. Seperti itu. Insya Allah juga Allah akan melihat betapa mulia ini Ya. sekolah ini mau meningkatkan taraf hidup dari para guru Benar, Bu. Al-Quran, jadinya Mm-mm. menambahkan siswanya dan segala macam. Iya, karena dulu kita pernah jadi guru, Bu. Masya Allah. Jadi ini pembalasan dendam ya. Iya, kami pernah jadi guru, digaji pun 1 juta nggak nyampe. Masya Allah. Jadi Iya. iya. Makanya suatu saat kalau kita diberikan amanah untuk memimpin atau memiliki sekolah, ya yang harus diperhatikan adalah guru terlebih dahulu. Kadang sekolah lain itu memperhatikan sarana dan prasarananya, Iya. tapi gurunya kurang diperhatikan. Nah, kami di ABR, kami ingin mengutamakan yaitu perhatian buat guru-guru yang ada di sekolah kami. Benar. Itu yang kita lakukan. Aduh, mulia sekali Pak. Ya, itu benar-benar suatu sekolah yang sangat menghargai dan memberikan guru tuh levelnya di atas dari yang sekolah lain sepertinya. Iya, karena memang suatu bangsa itu tergantung dari pendidikannya, Bu. Iya. Kalau bangsa itu mau maju, ya lihatlah pendidikannya. Nah, bagaimana kita mau maju kalau guru aja ngajarnya semaunya? Karena kan digaji juga Dibayar semaunya. Oh, Hanya my seperti God. itu. Ini semoga pemerintah bisa mendengar suara-suara rakyat, suara-suara hati kami. Aduh, Masya Allah. Jadi itu salah satu syarat menjadikan sekolah berkualitas ya. Gimana menurut Bapak? Iya. Membuat sekolah berkualitas itu seperti apa? Sebenarnya menurut kami itu sekolah berkualitas tuh mulailah dari gurunya yang terbaik. Iya. Cari guru-guru yang terbaik. Nah itu dia, cari guru terbaik kan harus mahal ya. Ya, kalau Anda mau punya SDM yang terbaik, ya maka berani memberikan lebih. Ya, hargailah dia, ya jangan dipandang sebelah mata. Ya, insya Allah yang tadi saya sampaikan biasanya itu Bu ya. Iya. Nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kalau masalah keuntungan tuh ada, cuman kita mau nggak berbagi. Iya benar. Nah, sebagian itu rata-rata yayasan maunya masuk banyak, keluar sedikit. Iya benar. Ya, Benar. pemasukan maunya banyak nih, tapi maunya keluarnya dikit. Nah, kalau di kami pemasukan banyak, keluarin banyak. Ya, insya Allah akan dapat masuk banyak lagi Iya, karena Allah kami tahu yakin nih keluarnya seperti banyak itu. nih. Iya, karena Insya memang Allah ya. banyak pengeluaran. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Aduh, jadinya SD Tahfiz Amanah Bunda ini baru masih di Rawamangun ya? Iya, kita masih di Rawamangun, di Masih. Jalan Sunan Giri, Ibu. Itu berarti depan Al-Azhar ya? Iya, kita di depan Al-Azhar, Ibu, samping tetanggaan. SMA di Ponorogo. Iya, benar, samping Wah. SMA di Ponorogo. Kita pemain baru, kita baru merintis, mohon doanya semua biar kita dimudahkan. Amin. Terutama dalam mendidik anak-anak bangsa ya, generasi muda yang akan datang. Kita ingin bangsa kita nanti diisi pemimpinnya oleh hafidz Quran Amin. yang memang latar belakangnya itu matang di agama ya. Agar bangsa kita menjadi bangsa yang besar, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Amin. Itu yang kita Semoga harapkan. Dijabah sama Allah. Amin ya Subhanahu wa rabbal ta'ala. alamin. Aduh, seru sekali ya Pak. Terus kalau tentang pembelajaran online itu gimana nih? Kan baru masuk 2018, lalu dan saya lihat sih prestasinya udah Masya Allah ya Pak ya. Iya. Udah di mana-mana ada sekolah apa itu lomba, bahkan UNJ lomba menang juga ya. Iya, Tahfiz untuk ini. lomba-lomba memang kita banyak mengikuti ya. Ya, saya nggak bisa nyebutin satu menang Iya, di mana banyak aja sekali, karena iya. memang banyak ya Bu ya. Beberapa Karena kan. memang kita fokusnya di situ ya. Jadi istilahnya gini. Jadikanlah belajar Al-Qur'an itu tujuan utama, ya. Jadikanlah belajar agama itu tujuan utama. Jadikanlah belajar bahasa Inggris itu tujuan utama. Tapi belajar umum itu sampingan, Bu. Oh, tapi yang kenyataannya sekarang terbalik Pak. Nah, kita malah tidak mau umum itu sedikit secukupnya saja.
perbanyaklah belajar agama, perbanyaklah belajar Al-Qur'an ya, apalagi menghafal ya. Tapi sebenarnya kan ilmu pengetahuan juga ada di dalam Al-Quran loh, Benar. Pak. Kayak misalnya semesta, mengenai semesta alam dan bla 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 itu banyak kan emang di Al-Quran gitu loh. Benar, Menurut Bu. saya ya. Iya. Sebenarnya bisa seimbang juga sih, Pak. Iya. Kalau seimbang itu nanti waktunya kurang, Bu. Ya kan kita kan masih tingkat SD. Nanti itu bisa di Buat tingkat dasar ya. SMP, iya. Ini Kalau di buat dasar kita. iya. Iya, benar. Sebenarnya pelajaran umum itu kan sebenarnya startnya mulainya tuh di kuliah, Bu. Ibu kuliah jurusan ekonomi. Ibu akan mulai tuh dasar-dasar tentang ekonomi akan diajarkan di semester 1. Ya, ibu belajar tentang teknik, begitupun teknik. Udah diajarkan Ibu juga. akan diajarkan di semester pertama. Jadi sebenarnya SD, SMP, SMA itu adalah dasar, Bu. Iya, memang. Ya dasar. kan? Jadi disitulah kita manfaatkan buat memaksimalkan belajar agama, terutama Al-Qur'annya. Masya Allah. Nanti dia kuliah boleh di UNJ, UI, Unpad, dan seterusnya. Atau bahkan ke luar negeri, Bu. Ya, amin. Jadi amin. santri harus mendunia. Ya, amin, amin. Nah, amin. itu yang kita inginkan. Insya Allah ya Pak ya. Jadi gimana nih kemarin online anak-anak Pak? Ya, kita selama pandemik kita belajar online, Bu ya, karena memang kita ngikut aturan pemerintah, terutama pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sampai hari ini kita belajar online. Nah, memang kita diuntungkan belajar online itu karena jumlah kami sedikit, Bu, per kelas. Jadi nggak terlalu repot. Kami tuh satu kelas akademik itu hanya 16 siswa maksimal. Oh, emang sudah maksimal. Iya, nggak boleh Satu sampai angkatan 20. berapa terima? Nah, jadi untuk kelas Quran pun kami kelasnya 8 siswa, Bu, per halakoh. Jadi ketika belajar online itu semua kebagian. Setorannya, bacaannya, hafalannya kebagian. Karena jumlahnya sedikit. Nah, kami tidak mau satu kelas itu lebih dari 16, bahkan 20, bahkan ada yang 30 per siswanya. Kami tidak mau. Hanya ketika kami pelajaran online itu tetap efektif. Apalagi kami sehari 3 kali, Bu, online-nya. Selama 1 jam. Pagi jam 8 sampai jam 9, nanti ada yang jam 11 sampai jam 12, nanti lagi ada yang jam 1 sampai jam 2. Tetap 3 kali. Oh, tetap ya. Iya, Bu. Jadi istilahnya target ya tercapai ya. Kalau target, Bu, berkurang, Bu, karena kan berkurang ya. Beda ya anak-anak. untuk belajar Quran tuh efektifnya kan halakoh ketemuan ya. Ketemu ya. Iya, karena anak-anak jadi lebih semangat Iya. gitu ya kalau ketemu tuh lebih Benar. auranya beda ya Pak Iya, ya. benar, Bu. Harusnya kami ini kalau normal tuh anak-anak sudah 2 juz sampai 3 juz, Bu. Kalau normal ya, kalau offline. Tapi karena ini online baru 1 juz lewat anak-anak. Selesai hafalannya 1 juz dari bulan Juli kemarin sampai bulan sekarang, Bu. Jadi nanti kita lulus SD itu 30 juz atau bagaimana nih Pak? Iya, Bu, kita membagi kategori. Pertama kategori 30 juz, 20 juz sama 10 juz. Nah, mereka tuh masuk kategori ketika di kelas 2, Bu. Oh, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Iya. Jadi ketika kita ajarkan tahsin tilawah, baca Quran di kelas 1, nanti di kelas 2 kita akan lihatnya anak potensinya masuk ke kategori mana. Itu gimana tuh cara ngelihatnya tuh Pak? Ya, Cara nanti- yang bisa menghafal banyak, yang Ya. sedikit A, B, C itu. Nanti kan ada surat komitmen, Bu, ditanya. Kita nggak maksa anak itu. Nah, kamu mau setoran sehari berapa? Halaman apa Bukan, baris? berapa baris? Ya, baris. Ustadz, aku 3 baris boleh. Ustadz, aku 5 baris boleh. Anak kelas 2 udah bisa tuh ya? Ya, sudah bisa, Bu. menentukan ya. Menentukan. Jadi sesuai kemampuan dia. Nah, nanti setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan biasanya anak meningkat tuh, Bu. Oh, bukan menurun ya, malah Bukan meningkat menurun. ya. Kalau dia bisa 1 hari setengah halaman, itu sudah dipastikan itu bisa target, Bu, 3 sampai 4 juz. Kalau 3 seharinya sampai 4 juz dalam waktu 1 tahun. Oh, Masya Allah. Jadi ketahuannya dari situ. Jadi ketika anak baru masuk ABR, kita nggak katakan, wah anak ini bisa, oh ini nggak bisa, belum, Bu. Tapi nanti setelah banyak dia ya kita prosesnya ajarkan, ya. iya, kita ajarkan dulu baca Qurannya, nanti kelas 1 selesai baru ketahuan dia masuk kategori yang kemana. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi lebih pada kemampuan anak. Iya, kemampuan. Kita lihat potensi anak itu. Jadi kita tidak memaksa Ya, ya. kita tidak memaksa, Bu, kecuali sudah kelas 4, Bu. Kita paksanya udah kelas 4. Oh, kelas 4 baru Kalau ya. kelas 4 wajib minimal setengah halaman setorannya. Oh, dalam 1 hari ya? Ya, Oh. kalau udah kelas 4 semua wajib. Benar. Ya, standar kita tuh 1 halaman 1 hari. Biar terkejar, targetnya rata-rata kelas 4 itu 5 juz 1 tahun.
Dengan perhitungan tadi dia harus minimal setengah halaman per hari. Itu wajib. Per hari itu hanya Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu Iya, tidak? Sabtu Minggu nggak Libur. dihitung. Oh. Iya. Nanti kalau dia tidak sesuai target bagaimana tuh Pak? Jadi biasanya Bu, anak-anak itu paling melesetnya hanya sedikit Bu. Harusnya umpamanya targetnya 5 juz, targetnya 3 juz. Oh. Yang kemarin seperti itu. 4 juz ya. Kan lumayan Bu, setahun Iya. dapat 2 juz, 3 Iya, juz itu udah iyalah, lumayan Masya Allah ukuran itu. SD. Oh. Iya. Biasanya kan yang saya tahu sih sekolah lain ya banyak yang sampai kelas 6 itu dulu sih ya 2 Iya, juz, 3 juz ya Masya iya. Allah ini benar-benar hal baru nih maksudnya Iya, mendidik anak SD sampai dalam 6 bulan bisa 4 juz Iya. sekitar segitu. Masya Allah Pak. Luar biasa. Luar biasa, semoga Allah menambahkan keberkahan, Amin, amin. kesuksesan untuk sekolah Tahfiz Amanah Bunda Romangun ini. Dan sepertinya untuk orang tua murid kepada sahabat sekolah official, jika ingin mengetahui lebih banyak dan lebih jelas lagi tuh kemana Pak? Bisa WA atau sosmednya Ya, apa Pak? sosmed kita bisa dikunjungi. Di situ banyak video-video kita Bu ya. Apa ini judulnya apa Pak? Tahfiz Amanah Bunda, cari aja di Oke. Google, ketik. Ibu Oke. akan lihat di situ Siap. kita share semua video anak-anak, terutama masalah ngaji dan baca Qur'annya Bu. Ibu bisa lihat paling banyak kita yang paling nge-share video ngaji. Ketika dia setoran, ketika dia menghafal, ketika dia baca Quran, itu banyak di medsos kami share semuanya. Oke. Nah, kami laporkan semua hasil pembelajaran Bu. Oke. Ibu bisa lihat yang target, yang belum target, jumlahnya berapa, itu bisa lihat di medsos semua. Oke, untuk daftar tuh bisa datang langsung apa masih Iya, online? Apa bisa bagaimana? daftar langsung Bisa atau datang. online, bisa keduanya Ibu. Oke. Kami masih buka pendaftaran sampai bulan Maret, akhir Maret ini ya. Oh, Masih ada kuota Ibu. Oh, masih ada kuota. Masih ada. Alhamdulillah ya. Segera ya Ayah Bunda, sahabat sekolah official untuk cus langsung dilihat YouTube-nya dan hubungi langsung datang ke Jalan Sunan Giri nomor 5 Arong. Oke, alhamdulillah sepertinya sudah banyak sekali kita bincang-bincang yang sungguh memberikan warna baru untuk untuk sekolah tahfiz yang lain. Semoga Amin, jadi amin. inspirasi ya untuk Amin. para pemilik dan yayasan sekolah yang lain untuk Amin. lebih memberikan lebih untuk guru-gurunya. Amin. Masya Allah, terima kasih dan mohon maaf lahir batin Sama-sama, kalau Ibu. ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.